Salam dalam kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GBIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Abraham Ruben Persang. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing ibadah dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan yang Maha Kudus, Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putramu, dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan ke dalam hati kami. Kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami sehingga dalam kuasa-Mu Engkau mengutus Putra-Mu menjadi pelindung bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah memberi berkat dan pertolongan kepada kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Dengan pertolongan-Mu kami memperoleh rahmat, berkat, penyembuhan, dan segala usaha kami dapat berjalan dengan baik. Engkau selalu hadir untuk menolong dan membangkitkan kami dari keterpurukan dan kerapuhan. Dan ketika kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha baik, ulurkan tangan-Mu atas kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu dengan tulus, kini dan selama-lamanya. Amin. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, pelayanan sabda. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur berterima kasih. Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Syukur kami juga ketika Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, bimbing kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pendengar yang baik,
pelaku firman Tuhan yang setia, dimanapun dan dalam situasi apapun, kami boleh bersaksi tentang Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini dari Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga 13 yang menyatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya.
Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jika kita melihat sesuatu sebagai beban, maka akan menjadi kesulitan kita untuk memahami, menghayati, bahkan memperlakukan itu dengan benar. Yang saya maksud, kalau kita melihat sebuah peraturan menjadi sebuah beban, maka peraturan itu akan menjadi kering, menjadi mati. Bahkan tidak mungkin kita akan menghindarinya. Musa menjelaskan kembali kepada orang Israel di dalam kitab Ulangan, bagaimana mereka diingatkan tentang hukum Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyimak dan bersama-sama mengikuti pembacaan Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Saya mencatat beberapa kata kunci yang disebutkan di sana untuk kita bisa memahami apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Pada ayat yang pertama di sana dikatakan dengar. Apa yang didengar itu yaitu yang diajarkan. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu kekasih dan saudara-saudara sekalian, ketika kita berada dalam satu situasi, lalu kita mendapatkan sebuah ketentuan, ketetapan, peraturan, atau hal yang paling sederhana, kita mendapatkan panduan untuk melakukan sesuatu. Kalau sekarang istilahnya ada protokol. Seringkali kita gagal memahami, kenapa? Karena ketika kita menerima itu, kita tidak mau mendengar dengan benar. Kita mau mendengar apa yang kita mau dengar. Musa mengingatkan kepada orang Israel, dengar. Apa yang didengar itu yang diajarkan. Dari mana? Dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar lawan bicara dengan baik, maka kita harus mendiamkan hati kita, bahkan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar dengan baik. Tapi kalau sementara saya berbicara dengan lawan bicara saya, lalu lawan bicara saya berbicara, dan saya masih berbicara dengan pikiran saya, masih ada di hati ini isi bicara dan lain sebagainya, maka berapa persen yang masuk itu pasti tidak akan maksimal. Musa mengingatkan, yang pertama kali dikatakan bahwa dengar yang diajarkan oleh Tuhan. Kenapa harus dengar yang diajarkan oleh Tuhan? Karena pada saat itu mereka berada dalam posisi untuk memasuki tanah Kanaan. Musa katakan kepada orang Israel, kamu tidak punya apa-apa. Masuk ke satu wilayah yang diperebutkan bukan hanya oleh orang-orang sekitar, tapi oleh banyak bangsa. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa, suku-suku yang sudah besar. Dan ketika mereka masuk di tanah itu, mereka akan mendapatkan kesuburan dan bukan tidak mungkin. Mereka juga akan terpecah. Maka itu Musa ingatkan, modal yang paling penting adalah bahwa mereka punya pemahaman, punya visi, punya dasar. Kalau saya tiba di tanah Kanaan, apa yang harus saya lakukan? Disinilah pesan firman Tuhan yang ditegaskan oleh Musa. Kamu mendengar firman ini, kamu mendengar ketetapan ini, supaya apa? Dikatakan di sana, supaya kamu hidup. Bapak Ibu, ini pesannya sederhana ya. Tetapi kalau kita membaca dengan benar dalam konteks pada saat itu, kita ingat bagaimana kisah Abraham dengan Lot. Satu keluarga pergi sama-sama dari Ur Kasdim, punya ternak, hidup baik-baik, sampai di tanah Kanaan. Dan ketika mereka mendapatkan bahwa padang rumput itu terbatas, tidak seperti di Mesopotamia, apa yang terjadi? Kitab Kejadian mengatakan bahwa keponakan dengan omnya, saudara masih, itu bisa ribut. Dikatakan dalam kitab Kejadian, gembala-gembalanya ribut, bertikai mereka. Soal apa? Soal rumput.
Apalagi ketika orang Israel itu masuk, yang dikatakan ada ratusan ribu orang masuk itu ke satu tanah. Kalau mereka tidak dituntun oleh pedoman yang benar, bukan tidak mungkin mereka akan saling membunuh satu dengan yang lain. Musa katakan, dengar yang diajarkan supaya kamu hidup. Karena kamu akan memasuki dan menduduki tanah Kanaan itu. Lalu pada bagian yang berikut di ayat yang kedua dikatakan di sana bahwa apa yang kamu dengar ini tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Di masa modern ini Bapak Ibu, di era teknologi digital, kata pakar dalam satu hari kita bisa menghabiskan sekian jam di depan gadget kita. Dan Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi membelanjakan waktunya dengan gadgetnya. Ada sekitar rata-rata sekitar 4-6 jam dalam satu hari. Dan ketika dalam 1 menit saja itu kita menerima informasi lewat gadget kita dengan dunia teknologi digital ini, kita akan mendapatkan begitu banyak informasi di dalamnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan. Apakah semua menerimanya dengan baik dan benar? Coba lihat apa yang disebut dengan berita-berita yang viral. Apakah yang viral itu benar semua? Enggak. Kenapa? Karena ada orang yang dengan sengaja menambahkan, ada orang yang sengaja mengurangi, ada orang yang dengan sengaja menghilangkan dan seterusnya. Dan kita sudah sama-sama tahu bagaimana dampak dan akibatnya dari tindakan seperti itu. Bahwa akan banyak kerugian yang bisa terjadi. Nah, Musa mengingatkan orang Israel bahwa tidak boleh menambahkan dan mengurangi yang namanya kebenaran itu. Apa yang Tuhan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena itulah menjadi fondasi hidup orang Israel. Nah, pada bagian berikutnya Musa mengingatkan, coba kalian ingat, pada waktu kalian berada di Sitim, di tanah Moab, kalian ribut. Kenapa? Karena sebagian mendengarkan yang namanya dewa-dewa Baal, Baal Peor di sana dikatakan. Padahal Bapak Ibu yang kekasih, orang Israel itu dalam perjalanan mereka di padang gurun rasa-rasanya tidak pernah sesaat pun Tuhan tinggalkan. Tapi bisa-bisanya mereka itu menyimpang dari jalan Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang di dalam yang mengatakan bahwa oh harusnya begini, enggak begitu dan seterusnya. Kebenaran kalau sudah ditambah dan dikurangi, maka bukan tidak mungkin dia akan menjadi ketidakbenaran dan menyesatkan. Nah dari situ juga kemudian Musa mengingatkan kepada orang Israel. Kalau kamu sudah mendengar yang diajarkan dan kamu tidak menambah, mengurangi, memegang itu dengan teguh. Di ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan kamu harus lakukan. Dan lakukan itu dengan setia. Dengar dengan baik, coba kita lihat prosesnya. Yang diajarkan yaitu kebenaran, lalu kemudian itu diterapkan. Dan di ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Dia akan membentuk sebuah kebiasaan baru, new habitus, kebiasaan baru. Di masa COVID ini kita kenal dengan new normal. Musa mengingatkan kepada orang Israel ketika kamu mendengar, memelihara itu dan melakukannya, maka secara jelas akan terjadi pembentukan sebuah kebiasaan baru. Dilakukan dengan setia akan melahirkan kebijaksanaan dan akan melahirkan cara pandang, cara pikir yang benar. Di situ disebutkan akal budimu. Sehingga apa? Bukan teori kata Musa. Nanti pada waktunya orang-orang sekitar akan bilang, oh ini beda ini. Orang-orang yang dari padang gurun ini, yang dulu adalah budak di Mesir, ternyata mereka adalah bangsa yang besar. Kenapa? Karena mereka bijaksana dan berakal budi. Orang gak perlu tahu. Dan tidak perlu kita umumkan, oh saya bijaksana karena ini, enggak. Sesama itu yang penting mereka lihat bahwa, oh ada yang berbeda dari orang-orang ini. Dan Musa katakan hal itu bisa terjadi karena apa? Karena dimulai dengan mendengar kebenaran firman Tuhan. Maka itu pada bagian yang berikutnya dikatakan ketika orang melihat orang Israel itu punya kemampuan kebijakan yang tinggi, yang luas dan akal budi yang begitu baik, maka mereka akan bertanya siapa sih mereka?
Pada masa itu Bapak Ibu kekasih, kita perlu pahami, suku-suku itu biasanya mereka punya dewa-dewa. Dan Musa katakan ketika kalian sebagai bangsa itu, lalu kemudian orang-orang mengatakan bahwa kalian bangsa besar karena kebijaksanaannya, karena akal budinya, bangsa lain akan bertanya, siapa yang bersama dengan mereka? Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, mereka akan mengatakan bahwa karena ada Allah yang bersama dengan kami. Allah yang mana? Allah yang punya ketetapan. Ketetapan yang adil. Adil itu kata sadik. Sadik itu dalam arti kebenaran. Jadi orang Israel yang bersaksi itu tidak akan jauh ketika mereka bersama dengan Allah dan mereka menghayati kebenaran firman Tuhan. Apakah sampai situ selesai? Musa katakan tidak. Kenapa? Karena satu bangsa itu dia akan berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang-orang yang berada bersama dengan Musa yang menerima firman Tuhan di kitab Ulangan ini adalah orang-orang yang sebagian bersama-sama dengan Musa sejak keluar dari Mesir dan sebagian lagi generasi kedua. Dan Musa mengingatkan di ayat yang ke-9 bahwa apa yang kamu dengar, kamu lakukan, lalu menjadi kesaksian itu juga bukan hanya kemudian kamu menjadi bangga diri, tapi kamu teruskan. Kepada siapa? Kepada generasi selanjutnya. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Dan karena itu Musa mengingatkan, apa yang menjadi penting dan ketetapan itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang Bapak Ibu sering perhatikan? Ketika orang Indonesia ada di Indonesia, dengan orang Indonesia, atau jangan orang Indonesia lah, dalam konteks kita di Makassar, orang Bukit Zaitun, katakanlah demikian. Orang Bukit Zaitun, sektor berapa gitu, tur ke Singapura. Apa yang akan terjadi? Ketika mereka mendarat di Changi Airport, apa yang akan terjadi? Misalnya mereka 3 hari tur di Singapura atau 5 hari, apa yang terjadi? Yang terjadi itu akan satu hal terjadi, pasti itu dan sama. Mereka akan tertib, nggak buang sampah sembarangan, yang perokok nggak sembarangan merokok, akan tertib. Kenapa? Karena di sana peraturannya sangat jelas. Mau buang cuma sepotong tisu dengan 1 kotak bungkus makanan, itu kena fine $500. Wah, itu lumayan $500. Berarti itu sekitar berapa itu? 5 juta. Satu kali itu. Dan tidak ada cerita tunggu besok atau lusa, hari itu juga langsung kena fine. Bahkan yang paling penting lagi, kalau kemudian melakukan pelanggaran, mereka akan di-ban, akan dihalangi, tidak boleh masuk Singapura. Peraturan itu jelas. Peraturan itu jelas. Dan peraturan itu dilakukan. Mereka mendengar. Lalu pertanyaannya begini, apakah dengan begitu mau mengatakan bahwa orang Indonesia, termasuk orang Kristen di dalamnya, punya mentalitas yang jelek? Oh enggak. Saya dalam pelayanan selama ini termasuk pada waktu di Bukit Zaitun mengatakan, atau saya perlu katakan bahwa masih banyak orang yang setia dan mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Melakukan peraturan-peraturan itu dengan benar. Karena itu yang penting apa? Yang penting adalah bagaimana kita masing-masing mau melakukan dengan benar. Jangan ikut-ikutan. Yang jadi soal adalah ketika ada orang katakan begini, oh negara kita ini rusak, negara kita ini banyak nggak benarnya, negara kita ini masih belum beres, masih banyak yang korupsi dan sebagainya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, coba sama-sama kita perhatikan. Dari 270,2 juta penduduk Indonesia, apakah semuanya rusak? Jawabannya tidak. Apakah semuanya jelek? Jawabannya tidak. Apakah semuanya adalah orang yang suka nyinyir di sosial media? Jawabannya tidak. Apakah semua orang itu adalah orang yang suka memotong, mengedit, mengasal-asal, kemudian membuat kerusuhan? Jawabannya tidak. Tapi pertanyaannya kenapa masih banyak peristiwa-peristiwa yang tidak baik? Entah itu perampokan, pemerkosaan, kerusuhan, bahkan ketidakamanan di beberapa tempat. Salah satu tokoh mengatakan begini,
Sebenarnya negara kita ini tidak baik bukan karena banyak orang jelek, tapi karena banyak orang baik yang tidak berani bersuara. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kepada kita. Kalau kita punya kesetiaan beribadah, baik secara online, dan mulai hari ini tanggal 26 di Bukit Zaitun juga ada ibadah luring, apapun bentuknya, maka ibadah itu adalah sebuah sarana untuk kita berjumpa pada Tuhan dan bukan hanya berjumpa. Hilangkan pemahaman bahwa saya ke gereja, hilangkan itu. Yang harus kita tanamkan adalah saya bergereja, saya beribadah, saya berjumpa dengan Tuhan. Kalau saya berjumpa dengan Tuhan, apa yang mau didengar, siapa yang mau dengar? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Jangan kalau datang ibadah, pas kemudian masuk ibadah luring, datang ke gedung gereja Bukit Zaitun, dari pintu depan udah mulai lihat-lihat, mana ya, jadi gak dia datang gitu ya. Di mana dia? Kan terbatas, udah daftar belum? Sibuk dengan orang lain, tapi tidak pernah sibuk untuk mencari Tuhan. Bapak yang kekasih, melakukan apa yang Tuhan mau. Kita siapkan dan sediakan diri kita. Buka hati kita, buka telinga kita, dan kita mau mendengar, lalu kemudian kita mau melakukannya dengan taat. Saya dalam kesempatan melayani saat ini dalam ibadah online, saya mau katakan Bapak Ibu menerima rekaman ibadah ini pada hari Minggu ini, Bapak Ibu tidak melihat prosesnya. Saya melihat prosesnya. Bagaimana kawan-kawan dari tim multimedia, dari hal yang kecil disiapkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk Bapak Ibu yang di rumah mendengar, mengikuti ibadah dengan baik, tidak terganggu. Dan itu semua mereka siapkan dengan protap, dengan protokolnya, dengan ketentuan, dengan aturan-aturannya. Ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Sampai kami punya stolannya mesti diatur begini dan seterusnya. Bapak Ibu coba lihat, hasilnya luar biasa. Dan ketika Tuhan memberikan ketetapannya itu, Bapak Ibu firman Tuhan itu diberikan untuk kita bukan untuk menjadi beban. Tapi diberikan untuk kita menjadi orang spesial. Menjadi orang-orang luar biasa. Keliru kalau kita saat ini memahami bahwa wah banyak peraturan nih, banyak ini ayat Alkitab di kepala kita. Bukan. Semuanya itu yang penting adalah kita tanam dalam hati kita, lalu kita lakukan. Ujungnya adalah kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kehadiran kita jadi berkat, orang akan bertanya, siapa sih dia? Oh dia orang Kristen, kok bisa begitu ya? Oh dia punya kasih. Kenapa? Oh karena dalam pemahaman imannya ada Kristus yang telah mati menebus dosa seluruh umat manusia. Itu bentuk kesaksian. Jadi prosesnya orang tidak perlu tahu. Saudara-saudara Bapak Ibu sekalian punya waktu untuk baca Alkitab setiap pagi, mempunyai waktu doa dan seterusnya. Orang tidak perlu tahu. Dan saudara tidak perlu untuk mendapatkan panggung atau menuntut panggung. Oh saya paling rajin berdoa, enggak perlu. Yang perlu adalah saudara, Bapak Ibu sekalian membaca firman Tuhan itu, menghayati, lalu kemudian menerapkannya. Pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apakah hanya sebatas itu kita lakukan? Jawabannya tidak. Negara kita, Paus Paulus, pemimpin agama Katolik pada waktu yang lalu, Paus Yohanes keberapa itu, beliau pernah katakan begini, Indonesia is the paradise of religions. Indonesia itu adalah surga dari agama-agama. Mungkin kita akan protes. Kenapa? Enggak kok. Banyak tahun 2000 sekitar 1000-an gereja dibakar. Banyak terjadi ini dan itu. Beberapa waktu lagi terjadi. Fakta memang kita mendapatkan hal itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah kalau kita mau jeli, sebenarnya dari 270,2 juta itu tidak semuanya orang jahat. Ada begitu banyak orang yang baik dan benar. Termasuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai gereja. Artinya, apa yang dikatakan Musa kepada orang Israel itu juga dibicarakan kepada kita sekarang.
Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau lakukan, dan ketika lakukan itu, maka kita akan berdampak di semua lapisan. Anak, remaja, pemuda, parubaya, lansia, semua kita memelihara firman Tuhan, maka otomatis kita akan menjadi contoh di tengah masyarakat. Itulah yang menjadi pesan kuat ketika ada kata-kata mengatakan begini, kalau kita ada di tengah kegelapan, jangan kutuki kegelapan itu, tapi nyalakan terangmu. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Lakukan perintah Tuhan dengan setia. Nyatakan itu dalam hidup sehari-hari kita. Dan karena itu juga kita akan menjadi teladan bagi kehidupan kita di tengah masyarakat. Di pergaulan kita, di pekerjaan usaha, pendidikan, dimanapun kita berada. Ketika firman Tuhan itu menjaga dan menjadi pedoman kita, maka dimanapun kita berada, termasuk dalam relasi dengan siapapun, kita akan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa surgawi, bagimu-lah segala pujian dunia. Jadikan kami saluran kasih bagi sesama manusia. Haleluya, haleluya, Engkau Bapa kami kekal selamanya. Bapa surgawi, bagimu-lah segala pujian dunia. Jadikan kami saluran kasih bagi sesama manusia. Haleluya, haleluya, Engkau Bapa kami kekal selamanya. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, jemaat mari berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Kita bersama akan masuk di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur Engkau memberi kesempatan kami untuk beribadah melalui ibadah online ini. Dimanapun kami berada yang beribadah saat ini, kami percaya ada tangan Tuhan yang terulur, yang menjamah
dan memberkati kami semua. Terima kasih untuk semua kami para pelayan dalam ibadah ini, para petugas, dan khususnya dari tim multimedia. Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu, jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar, hamba-hamba-Mu, Ibu Pendeta Ike, Bapak Pendeta Krenos, Ibu Pendeta Melin, bersama masing-masing keluarga. Tuhan memberkati, bersama seluruh penatua diakan, bersama dengan seluruh unit-unit misioner, pengurus komisi, pelkat, dan tim-tim yang ada, panitia di jemaat-Mu. Tuhan memberkati. Demikian pun jemaat Tuhan, masing-masing keluarga pribadi, dengan segala yang dijalani, dialami saat ini. Ada pergumulan, ada sukacita, ada harapan, ada seruan. Tuhan, Engkau tidak mengabaikan dan tidak melewatkan kami satupun. Semua kami Tuhan perhatikan. Doa kami ya Tuhan secara khusus untuk saudara kami yang saat ini berada dalam situasi duka, untuk saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik pergumulan kehidupan keluarga, pergumulan kehidupan ekonomi. Ya Bapa, Engkau Allah sumber hidup kami, Engkau gembala sejati, Engkau memperhatikan, Engkau menolong, dan Engkau menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat yang sama kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk jemaat kami, untuk persekutuan kami, untuk kegiatan peribadahan pelayanan, dan juga untuk warga jemaat yang dalam pekan ini Tuhan karuniakan pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kami semua dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang yang Tuhan karuniakan. Dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, usaha, harapan kami. Engkau sumber hidup kami. Engkau memberkati kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB di Kota Makassar, di Mupel Sulselbara, dan juga di 26 provinsi. Tuhan memberkati kehadiran GPIB. Tuhan memberkati juga persiapan persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 31 Oktober mendatang. Panitia, majelis sinode, dan semua perangkat, termasuk seluruh jemaat dan para utusan, Tuhan memberkati. Kami percaya GPIB adalah milik Tuhan. GPIB adalah gereja-Mu. Karena itu persidangan sinode nanti Tuhan berkati dan Tuhan yang akan menuntun gereja Tuhan yang ada dan Tuhan hadirkan di Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap gereja Tuhan yang ada dan melayani di Indonesia dengan berbagai situasi konteks masing-masing. Bapa di sorga, Engkau memberkati masyarakat dan bangsa kami. Terima kasih untuk segala upaya dan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih untuk para tenaga nakes, tenaga kesehatan, para tenaga relawan, untuk semua pihak ketika kami sama-sama bergumul dan menghadapi yang situasi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, Engkau terus memberkati sehingga kami boleh berangsur-angsur namun pasti dipulihkan dari situasi pandemi ini. Dan untuk selanjutnya Tuhan berikan kami hikmat agar kami siapapun kami terus menerapkan segala yang baik demi kebaikan banyak orang. Doa kami untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk seluruh para menteri, Panglima TNI, Kapolri, bahkan pimpinan dari pusat, kepala daerah, maupun juga di daerah-daerah. Tuhan memberkati. Khususnya Engkau memberkati akan Gubernur Sulawesi Selatan dan seluruh jajarannya, Wali Kota Makassar dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami mau menyerahkan keutuhan hidup kami yang kami percaya berasal daripada-Mu, dipelihara oleh Engkau, dan Tuhan kehendaki agar hidup kami menjadi berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayat 5. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalam-dalam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat, mari berdiri membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu. Ya Allah, segala yang Kau karuniakan itu baik adanya.
Sebab itu kami mempersembahkan apa yang kami terima daripadamu untuk mendukung karyamu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, lanjutkan hidupmu dalam tanggung jawab iman kepada Kristus Sang Sumber Hidup. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam persekutuan. Mulia.